Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdina Dian Pratiwi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel jurnal ilmiah yang telah saya lakukan. Adapun judul dari review jurnalnya yaitu Perancangan Model Arsitektur Sistem Informasi di Perguruan Tinggi menggunakan TOGAF Arsitektur Development Method ADM. Studi kasus Universitas Surya Kencana. Nama jurnal Media Jurnal Informatika, volume dan halaman, volume 7, nomor 2, tahun periode Oktober 2015, penulis Hasbu Naim Syadat, pengulas saya sendiri Ferdina Dian Pratiwi pada tanggal 11 April 2022. Tujuan dari perencanaan arsitektur sistem informasi ini adalah untuk menghasilkan sebuah keluaran berupa model perencanaan arsitektur sistem informasi dan blueprint sistem informasi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan sistem informasi di Universitas Surya Kencana. Subjek dalam penelitian tersebut adalah arsitektur sistem informasi yang berbentuk data dan struktur sistem dalam proses perancangan model sistem informasi yang lebih baik dan berfungsi secara keseluruhan di Universitas Surya Kencana dengan menggunakan sistem TOGAF ADM agar terwujud sesuai visi universitas. Metodologi penelitian. Penelitian dilakukan dengan melakukan permodelan enterprise arsitektur Universitas Surya Kencana menggunakan TOGAF yang hasil sebagai berikut. Preliminary framework dan principally menghasilkan lingkup enterprise organisasi berupa aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Arsitektur fashion mendefinisikan visi dan misi, tujuan organisasi, sasaran organisasi, unit organisasi, dan kondisi arsitektur saat ini. Bisnis arsitektur mendefinisikan arsitektur bisnis yang meliputi bisnis promosi, PMB, pendidikan, dan pengajaran, pelepasan akademik, manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan alumni, dan administrasi umum. Informasi sistem arsitektur meliputi arsitektur data, terdapat 35 entitas data dari 7 kandidat entitas, dan arsitektur aplikasi terdapat 36 aplikasi. Teknologi arsitektur mendefinisikan platform, aplikasi, dan infrastruktur topologi. Opportunity dan solusi menjelaskan tabulasi gap sistem informasi dan tabulasi gap teknologi. Migration planning merencanakan proses peralihan teknologi, yaitu menentukan urutan implementasi aplikasi menggunakan pendekatan organisasi. Metode perencanaan arsitektur enterprise yang digunakan adalah TOGAF ADM dari fase A sampai fase F. Maksud dari perencanaan model arsitektur sistem informasi ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada unsur untuk melihat bagaimana perencanaan arsitektur sistem informasi serta hubungannya dengan operasi bisnis yang ada saat ini. Hasil penelitian. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui area fungsional sistem menggunakan value chain untuk dapat mengetahui aktivitas utama dan pendukung sistem di Universitas Surya Kencana. Setelah melakukan uji coba, hasil yang didapat dari pengujian sistemnya yaitu telah dapat memberikan layanan yang diperlukan aktivitas akademika dan stakeholder secara memuaskan, handal, dan terjangkau, menaikkan mutu pelayanan sesuai dengan visi pendidikan tinggi, telah dapat memberikan informasi yang akurat ke dalam dan luar institut dan sistem dalam akses oleh semua sivitas akademika dan stakeholder perguruan tinggi dengan tingkat kebutuhan, peran, dan pengetahuan yang berbeda.
Kekuatan penelitian. Kekuatan dari perencanaan model arsitektur sistem informasi di perguruan tinggi menggunakan TOGAF ADM dalam penelitian yaitu sebagai berikut. Pertama, sistem yang digunakan dalam enterprise arsitektur ini menggunakan TOGAF ADM yang memiliki kemampuan menyatukan arsitektur-arsitektur yang memiliki standar yang berbeda dan mudah diimplementasikan. Kedua, komponen TOGAF memiliki serangkaian proses interaktif mulai dari penyusunan arsitektur, transisi, hingga mengelola proses realisasi arsitektur. TOGAF ADM yang terdiri dari fase A sampai fase F yang sangat mempengaruhi sistem dalam bekerja. Ketiga, menggunakan sistem rekrutmen manajemen untuk menguji proses pengelolaan arsitektur rekrutmen sepanjang siklus ADM berlangsung. Dan terakhir, sistem ini memungkinkan untuk mempermudah kinerja sistem informasi di Universitas Surya Kencana yang belum sama sekali memiliki sistem informasi yang memadai sesuai dengan visinya, yang nantinya dapat mempermudah kegiatan updating data akademik, mempercepat sistem informasi dan pelayanan di Universitas Surya Kencana sendiri. Kekurangan dalam penelitian ini yaitu dalam penyelesaiannya belum dapat sampai ke fase rekrutmen manajemen. Fokus dukungan yang diberikan belum fokus pada komitmen level manajemen dalam pengembangan sistem informasi di Universitas Surya Kencana. Masih lebih mengutamakan kekuatan kinerja sistem yang digunakan, dan dalam proses pengembangannya belum bisa bertahap secara urut sesuai dengan implementasi yang telah disusun sebelumnya. Dan terakhir, kesimpulan. Pemodelan arsitektur pada kasus ini dibuat menggunakan sistem TOGAF, Arsitektur Development Method, yang dalam perencanaannya disesuaikan dengan visi Universitas Surya Kencana yang memiliki fungsi utama promosi, penerimaan mahasiswa baru, pendidikan dan pengajaran, pelepasan akademik, dan pengelolaan alumni. Pemodelan arsitektur sistem informasi yang dibuat terdiri dari 35 entitas data dari 7 fungsi bisnis dan 36 aplikasi, yang diuraikan dalam bentuk aliran informasi dengan menggunakan fase E dan fase F yang masing-masing menggambarkan gap analisis antar sistem informasi yang ada saat ini dan kondisi yang akan datang. Terdapat 5 sistem informasi yang baru ADD dan 3 sistem informasi yang diperbarui RIPEC. Untuk fase E dan melakukan migration planning terdefinisi 8 aplikasi yang merupakan front office system dan 28 aplikasi yang merupakan back office system dengan mengutamakan implementasi sistem promosi, manajemen keuangan, penerimaan mahasiswa baru, pendidikan dan pengajaran, sistem informasi bagian umum dan manajemen sumber daya manusia untuk fase F. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk membangun enterprise arsitektur institut pendidikan dibutuhkan metode yang bersifat general, mampu menyatukan arsitek-arsitek yang memiliki standar yang berbeda-beda, mudah diimplementasikan, tidak rentan terhadap perubahan alias andal, memiliki tolak ukur dan kontrol dalam menentukan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan IT governance. Demikian tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.